Informasi lainnya pemirsa, aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga tawuran akibat persaingan peredaran narkoba. Aksi tawuran antar kelompok pria ini terjadi saat warga di kawasan Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan, tengah tertidur. Dua kelompok warga ini saling serang dengan batu, petasan, hingga tembakan flare yang mengarah ke rumah warga. Peristiwa membuat masyarakat di kawasan ini panik dan berhamburan keluar rumah. Sejumlah pria terluka dalam peristiwa tawuran ini. Diduga aksi tawuran terjadi akibat adanya persaingan sabu yang merajalela di kawasan ini. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan di Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Para pelaku terlibat aksi anarki melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif. Yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Warga Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara membakar satu unit mobil dan sepeda motor milik terduga pencuri lembu. Aksi massa ini dipicu kemarahan warga karena pencurian ternak kerap terjadi di wilayah mereka. Kemarahan warga memuncak saat melihat polisi mengevakuasi salah satu terduga pelaku pencurian lembu di Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Di tengah kepungan warga, polisi akhirnya berhasil menenangkan massa dan membawa terduga ke Mapolsek Prapat. Sebelumnya warga juga sempat membakar satu unit pickup dan satu sepeda motor milik terduga pelaku. Menurut kepala dusun, kemarahan warga bermula saat pemilik lembu memergoki pelaku saat menyeret lembu. Selain itu warga juga curiga saat sebuah mobil pickup masuk ke dalam area kebun sawit dengan mematikan lampu. Dan dipergoki siapa, Pak? Ada warga di sini. Warga. Ya, mobil masuk, matikan lampu. Diintip lah. Diintip. Dikepung lah. Lama-lama dia keluar. Lembu itu sempat ditariknya, Pak? Sempat ditariknya ya. Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Prapat Janji guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Terlibat kasus penganiayaan hingga tewasnya seorang pria dalam kondisi bersimbah darah, 10 pria diringkus polisi. Korban tewas setelah menabrak tiang papan nama. Pasca tewasnya seorang pria di Jalan Angkasa Raya, Panakukang, Kota Makassar, polisi mengamankan 10 pria di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Yang mengejar siapa? Ke-10 pria ini diamankan lantaran terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan menabrak papan nama. Korban mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Korban dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara. Para pelaku menggunakan batu dan ditusuk menggunakan benda tajam. Jadi dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa memang betul ada hasil tikaman yang berada di sebelah kanan. Untuk motifnya sendiri, Bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa, Bang? Untuk motifnya kesalahpahaman.
Sebelumnya ratusan warga mendatangi seorang pria yang tewas setelah dikeroyok pelaku. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pelaku. Korban warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang merupakan tersangka pelaku utama dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Pacet, Mojokerto digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di jurang jalur Mojokerto Batu. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto melakukan penyisiran setelah ditemukannya puluhan potongan tubuh manusia yang tercecer di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet. Seluruh potongan tubuh diduga korban mutilasi ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk hilangkan jejak. Potongan tubuh awalnya ditemukan pencari rumput yang berada di sekitar TKP. Saksi kemudian langsung melapor ke Polsek Pacet. Sementara itu, polisi belum pastikan identitas maupun jenis kelamin korban. Ceritanya saya akan cari rumput di bawah sini. Nah, kok ini kok ada kayak daging. Baru saya ngerumput lagi dari arah timur. Lalu saya melihat kaki, potongan kaki. Potongan kaki itu bagian mana, Mas? Bagian bawah, kaki bawah. Bawah, kiri atau kanan dulu. Terus nggak jelas, pokoknya saya langsung balik, telepon teman. Untuk sampai dengan saat ini saya tidak bisa memastikan identitas daripada korban seperti apa. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh sini, kita tidak dapat memastikan. Semuanya masih terus kita selidiki, kami mohon doanya semoga bisa. Ada kemungkinan. Kini puluhan potongan tubuh manusia tersebut dibawa ke Lab 4 RS Bayangkara Porong Sidoarjo untuk diselidiki. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.